Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Mufaroha dan Farida Mumtaza Al-Kausar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Teori masuknya Islam di Nusantara terdapat beberapa teori, yakni diantaranya teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori Cina, dan teori maritim. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Hal ini dicetuskan oleh dua orang sejarawan berkebangsaan Belanda, Snoek Horrocruyff dan J. Pigeonapple. Bukti adanya teori Gujarat yakni pertama, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Islam Gujarat. Kedua, catatan Marco Polo. Ketiga, warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Kelemahan dari teori Gujarat ini adalah satu, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Selanjutnya, teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh kaum Syiah Persia, dicetuskan oleh Umar Al-Husain dan Husain Rijal di Ningrat. Bukti teori Persia yakni kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti adanya peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi. Ketiga, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Keempat, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Kelima, Syiah khas Iran pada Islam di Indonesia. Kelemahan dari teori Persia ini bila dikaitkan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jika tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Teori selanjutnya Farida. Teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para musafir Arab, dicetuskan oleh Van Leur, Anthony Hedgens, T. Arlon, dan Buya Hamka. Hingga kini teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Bukti, abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Mazhab yang populer kala itu khususnya di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Dan yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kelemahan hanya terletak pada
kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bahasa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Teori Cina. Islam masuk ke Indonesia karena di bawah perantauan Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Kedua, dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Bukti. Yang pertama, fakta adanya perpindahan orang Muslim Cina dari Karton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Tiga, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina atau Raden Patah. Yang keempat, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang kelima, catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Teori maritim dicetuskan sejarawan asal Pakistan N.A. Balogh. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjajah samudra. Tidak dijelaskan di mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Yang jelas, menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Proses perkembangan Islam di Nusantara. Agama Islam masuk dalam berkembang di Nusantara secara damai. Islam menyebar di Indonesia melalui berbagai cara, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, budaya, dan dakwah. Perdagangan Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas pedagang yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Selanjutnya dibacakan oleh Titi. Perkawinan. Pedagang Muslim yang datang di Indonesia sebagian menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Perkawinan antara putri bangsawan dan pedagang Muslim akhirnya berlangsung. Perkawinan ini dilakukan secara Islami, yaitu dengan menirukan 2 kalimat syahadat. Dalam babat Tanah Jawi, misalnya diceritakan perkawinan antara Maulana Ishaq dan putri Raja Belambangan, yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Sedangkan dalam babat Cirebon diceritakan perkawinan Putri Wanganten dengan Sunan Gunung Jati. Next. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang bersifat magis. Ahli tasawuf yang memberikan ajaran mistik Indonesia Hindu. Tokohnya Aniri dan Syekh Siti Jenar. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dan dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Setelah menamatkan pelajaran di pesantren, para santri akan kembali ke kampung halamannya. Budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi misalnya, seni tari dan peralatan musik tradisional atau gamelan dipakai untuk meramaikan suasana.
Sunan Kalijaga sangat memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, yaitu memasukkan unsur-unsur Islam dan cerita dan pertunjukannya senjata Puntadewa yang bernama Jimat Kali Masada, misalnya dihubungkan dengan dua kalimat syahadat yang berisi pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga artinya mengenal agama Islam dan tertarik ingin menjadikan Islam sebagai agamanya. Dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka inilah yang berperan paling besar dalam menyebarkan agama Islam melalui metode dakwah. Selanjutnya, Farida. Baik, cara Islam di Nusantara. Cara Islam di Nusantara dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kesultanan, masa penjajahan, gerakan, dan organisasi Islam. Kedatangan penjajah bangsa Nusantara. Bangsa Eropa yang berhasil hingga di Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Yang kedua, faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa datang ke timur adalah satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geografi dan navigasi. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo dalam bukunya Imago Mundi atau Citra Dunia dan 1 milion sejuta keajaiban. Yang ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang menghentikan perdagangan Asia Eropa. Yang keempat, mewujudkan God dan Gospel. Yang kelima, politik merkantilisme. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak lepas dari peran Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang yang dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1899 dan wafat 1923 dengan nama asli Muhammad Darwis, anak seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman, Khatib Masjid Kauman atau Kesultanan Yogyakarta. Lantas ia pergi ke Mekah pada tahun 1890 dan belajar dengan seorang guru, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, salah satu seorang ulama yang karismatik dan besar di Masjid Al-Haram. Setelah pulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami Al-Quran dengan menelan sikap seperti inilah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, hendaklah ada di antara kamu sekian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengembangkan sebuah perkumpulan organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, di mana tugasnya melaksanakan misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat Indonesia. Asal-usul Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yakni bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah dengan maksud untuk bertakfaul atau berpengharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai idealitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Selanjutnya dibacakan oleh
Sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah di Indonesia berasal dari kata bahasa etimologis Arab, Muhammad, yaitu nama Nabi atau Rasul yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi asal-usul sejarah nama Muhammadiyah berarti umatnya Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu semua orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan pembawa pesan Allah yang terakhir untuk menyebarkan ajaran Islam dan Tauhid. Dengan demikian, siapapun yang beragama Islam, maka dia adalah orang Muhammadiyah, tanpa dilihat atau dibatasi oleh perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, dan etnis. Ini adalah arti dari makna Muhammadiyah dilihat dari perspektif bahasa. Kemudian arti istilah atau terminologis Muhammadiyah dalam kacamata organisasi yang muncul dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah gerakan Islam yang bersifat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berbasis Islam dan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.